Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan menghayati. Haleluya. Salam pamuji rahayu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Semangat, keep spirit. Mari kita belajar kesabaran dari alam. Contoh, suatu pohon menjadi besar tidak tahu-tahu besar. Ia membutuhkan waktu bertahun-tahun. Dari tunas berkembang, tingginya 1 meter, berkembang lagi hingga besar, membutuhkan waktu yang lama. Lalu ombak misalkan. Ombak mampu memecahkan batu karang di tepi pantai, padahal batunya begitu keras, tidak dalam waktu seketika, melainkan melalui waktu yang sangat lama. Apalagi terbentuknya stalaktit dan stalagmit, ya di gua-gua itu, tidak mungkin terjadi sehari saja, melainkan memerlukan waktu bertahun-tahun, mungkin berpuluh-puluh tahun, mungkin sampai ratusan tahun. Dan masih banyak lagi. Saudaraku, alam mendidik kita untuk tekun, setia, tidak berhenti berusaha, dan semua itu membutuhkan kesabaran. Sayangnya, dalam dunia kekinian, kita
kita dibuai dengan segala sesuatu yang serba cepat. Bahkan teknologi mengalami lompatan-lompatan percepatan. Satu teknologi seperti HP atau komputer belum sempat kita kuasai sepenuhnya, sudah muncul teknologi yang baru, HP yang baru lagi, dan lebih canggih dari sebelumnya. Segala sesuatu disajikan dalam ukuran kecepatan. Apakah itu salah? Tentu tidak salah, saudaraku, tetapi memiliki kelemahan. Kelemahan, apa maksudnya? Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, maksud saya begini, baik kita pakai analogi yang sederhana. Pernahkah membedakan naik sepeda motor dengan naik sepeda ondel? Mungkin berkomentar, wah yo beda toh ya, begitu ya. Sebentar, saya sedang membandingkan kecepatan. Baik, mari kita perhatikan. Ketika saudara naik motor dengan kecepatan tinggi, misal 100 km per jam. Lalu di samping di tepi jalan ada seorang yang sedang kesakitan di pinggir jalan. Mungkin tersandung, mungkin jatuh atau banyak penyebab. Nah, apakah saudara memiliki kepekaan prima di tengah kecepatan itu? Di saat yang tepat Anda nyalip orang itu jatuh, apakah Anda memiliki kepekaan yang prima? Mungkin melihat sekelebat saja tetapi enggan untuk menginjak rem toh. Berbeda ketika naik sepeda ontel, pelan-pelan, santai, dan kejadiannya sama. Ada seorang terjatuh, ada seorang kesakitan di pinggir jalan ketika Anda menyalipnya. Tentu kita ketika naik sepeda ondel yang pelan itu lebih memiliki kecenderungan untuk peka. Mau tidak mau menjadi lebih terlihat lebih jelas dan menolongnya. Nah, hal-hal seperti ini yang saya maksud kelemahan kecepatan. Sesuatu yang cepat cenderung kurang menghargai proses. Pokoknya yang penting jadinya cepat. Cara berpikirnya, ngapain susah-susah berproses, dah yang penting cepat. Nggak perlu bayar saja, yang penting cepat. Saudaraku, semua hal yang baik dan yang indah di alam ini merupakan hasil dari proses perkembangan alam yang teratur, terus-menerus, dan tiada henti. Semuanya itu berdampingan dengan kesabaran. Dengan apa? Kesabaran. Saudaraku, zaman yang serba cepat dan instan ini sudah mempengaruhi mentalitas kita. Sadar atau tidak, kita cenderung untuk tidak sabaran. Nah, dalam situasi seperti itu, Injil hari ini mengajak kita untuk sabar. Ketika orang tidak sabaran, Injil mengajak kita untuk sabar. Yang secara langsung mengajak kita untuk selalu berdoa tiada henti dengan tidak jemu-jemu. Tekun. Tidak bosan-bosan untuk membangun komunikasi dan relasi bersama dengan Tuhan. Semakin berat persoalan Anda, semakin sibuk pekerjaan Anda, semakin sempit waktu Anda harus lebih banyak meluangkan waktu bagi Tuhan. Fokus pada Tuhan dan menyerahkan semuanya kepadanya. Dalam perumpamaan itu, di perikop kita dilakukan perbandingan. Jika hakim yang lalim,
yang tidak memiliki rasa takut kepada siapapun, meski kepada Tuhan sekalipun, akhirnya bersedia menolong seorang janda. Lebih-lebih Tuhan yang jelas-jelas penuh dengan kasih. Tuhan menolong saudara. Tuhan pasti memberikan pertolongannya. Maka jangan jemu-jemu berdoa kepadanya dan milikilah kesabaran. Wah Pak Pendeta, saya itu tekun berdoa loh. Pagi berdoa, siang berdoa, sore berdoa, malam berdoa. Bahkan di tengah-tengah tidur itu bangun berdoa lagi. Saya itu menyukai doa. Tetapi Tuhan belum juga memberikan jawaban. Biasanya protes begitu saudara. Baru 1000 kali berdoa belum dikabulkan, lalu berpikir, Tuhan gak mau dengarkan doa saya. Atau bahkan, Tuhan gak ada. Tidak sabaran ya. Hati-hati saudaraku. Mari berefleksi. Benarkah Tuhan tidak mendengarkan doa kita? Atau benarkah Tuhan tidak bersedia menolong kita? Perhatikan ini saudaraku, suka berdoa saja atau senang berdoa saja itu tidaklah cukup. Kita juga harus tekun, rajin, setia, dan penuh kesabaran. Tetaplah bersandar kepada Tuhan. Teladanilah seorang janda dalam perikop kita saat ini. Dan lihat, Tuhan akan menentukan waktunya. Kapan doa-doa kita dikabulkan. Kapan pertolongannya itu benar-benar diberikan. Dan kapan kita dibebaskan dari belenggu persoalan kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan yang kudus dan setia, kami bersyukur pernyataan-Mu ada bersama dengan kami. Bahkan hari ini kami bangun pagi beraktivitas kembali seperti hari-hari yang lalu. Izinkan kami melanjutkan hari-hari kami dalam kasih-Mu. Dan ajarilah kami memiliki kesetiaan, ketekunan, dan kesabaran. Meskipun 1000 kali kami berdoa, meskipun banyak tantangan ada dalam kehidupan kami tetap memohon kepadamu. Karena Tuhan pasti menolong kami. Tuhan memilih waktu yang tepat untuk mengangkat kami dari persoalan-persoalan yang membelenggu kami. Tuhan, bebaskan kami. Masih di masa pandemi saat ini, kami memiliki persoalan kesehatan, ada yang komorbid, ada yang sedang sakit. Kami percaya Tuhan senantiasa menolong kami. Lebih-lebih ya Bapa, ketika kami juga mengalami persoalan yang lain, masalah ekonomi, beban-beban kerja, masalah studi, yang mencari jodoh, yang memiliki berkat melimpah, semuanya ya Tuhan, ajari kami tetap setia kepadamu. Apapun yang terjadi, persoalan yang memberatkan ataupun berkat-berkat Tuhan yang datang melimpah, kiranya membuat kami semakin dewasa di dalam iman. Kami bersyukur ya Bapa, Tuhan izinkan kami melalui persoalan yang ada. Tuhan izinkan kami untuk menjadi semakin dewasa. Kami tetap memohon kepadamu. Kami ingin senantiasa bersabar dalam kehidupan kami. Bapa, kami memuji nama-Mu. Di dalam nama kudus Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam Kalujengan.